Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib insyaallah nanti dilanjut salat isya Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Yang mana hingga kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kemudahan, dan tentunya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan bertolabul ilmu, mendengarkan kajian rutin semacam ini. Insyaallah senantiasa diberkahi dan didoakan oleh para malaikat masyarul muslimin. Hadirnya kita dan tetap istiqomahnya kita duduk setelah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah ini tentu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditekankan oleh baginda Nabi alaihi wassalatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, menghendaki kepada seorang hamba suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan menjadikannya dia dalam hatinya, dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dan hadir tentunya untuk menggapai ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu agama Allah ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan tadi, mukadimah yang saya pakai tadi, itu dikenal dengan khutbah hajah. Hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting gitu. Baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, begitu juga dalam memimpin musyawarah, menyiapkan pasukan perang. Beliau selalu senantiasa berwasiat terhadap 3 wasiat takwa. Uniknya wasiat takwa yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwa di sini tidak
berbicara lagi tentang bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara lagi bagaimana sujud, ruku ataupun berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Tapi menariknya masyarul muslimin, wasiat takwa yang terakhir ini adalah berbicara bagaimana seseorang itu diukur kualitas takwanya baik kepada Allah dan Rasulnya adalah sejauh mana seseorang tersebut mampu bertutur kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dipanggillah kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kalimat yang benar, kalimat yang lurus, kalimat yang tidak ada dusta. Dan ini ma'asyiral muslimin, saya teringat dalam sebuah bab dalam tazkiyatun nafs, bab penyucian hati, bab penyucian jiwa itu. Ulama-ulama tazkiyatun nafs kita, ulama-ulama sufi kita, mereka menyimpulkan dalam bab tazkiyatun nafs itu ada yang namanya penyakit-penyakit hati. Dari penyakit-penyakit hati itu, ma'asyiral muslimin, kerasnya hati, kotornya hati itu, tidak lembutnya hati itu disebabkan oleh racun-racun hati. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah sumumul qulub, racun-racun hati kan itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ternyata kalau kita perhatikan dari semua perkataan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Tazkiyatun Nafsnya beliau itu, beliau juga menukil sebuah perkataan bahwasannya dari racun-racun hati tadi, sumumul qulub, dari semua racun-racun hati, sebelum masuk dalam racun-racun yang lainnya, yang paling utama adalah fudulul kalam, banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara. Dan ini adalah racun hati yang paling utama sebelum kita masuk dalam racun-racun yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Maka wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengukur kualitas keimanan seseorang. Kalau tadi ya Allah Subhanahu wa taala mengukur sejauh mana kualitas takwa seorang muslim, maka saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kualitas tolak ukur iman seseorang adalah sejauh mana seseorang tersebut mampu mengontrol lisannya. Hadis yang sahih ma'asyiral muslimin melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, tahu nanti ada hari akhirat, falyakul khairan, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Kalau dia tidak mampu, liyaskut, diam. Manakala kita mempunyai kesempatan berbicara, ma'asyiral muslimin, namun pembicaraan itu kalau kita fikir-fikir, ucapan yang kita keluarkan tidak ada manfaatnya, tidak berguna, maka diam, menahan, itu iman. Tadi Allah mengukur kualitas takwa seseorang adalah qaulan sadida, ucapkan kalimat yang baik,
kalimat yang benar, kalimat yang lurus. Maka berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur kualitas iman seseorang sejauh mana seseorang tersebut mampu berucap tidaklah yang keluar dari lisannya khairan, perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu, liyasmut, diam. Saya agak takut masyarul muslimin, bahkan senantiasa khawatir kalau sudah masuk dalam bab ini, bab bagaimana seseorang itu diperintahkan untuk menjaga lisan. Saya hadir berbicara di depan mimbar ini, saya khotib, saya dai, orang sudah terlanjur manggil saya ustadz gitu ya. Saya harus berbicara. Dai, ustadz harus berkomunikasi. Dan kalau kita baca sejarah atau baca riwayat-riwayat hadis, ini persis dan sama sebagaimana yang dikhawatirkan sahabat besar, sahabat yang agung, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai faqihu ummati, umatku yang paling faqih, umatku yang paling paham tentang ilmu halal haramnya Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang syariat Islam ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ini secara khusus masyarul muslimin menjadi perwakilan beliau, menjadi duta beliau, mensyiarkan, mendakwakan Islam ini ke negeri Yaman. Dalam hadis ini masyarul muslimin, karena Mu'adz ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menyampaikan tentang Islam ini, maka Mu'adz bin Jabal ingin, sebelum saya berangkat, saya ingin ditraining khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya itu ya, borong, kulaan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dalam hadis ini dari pagi sampai siang, siang ketemu malam, terus menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu jihad, apa itu haji ya Rasulullah. Ringkas cerita masyarul muslimin, manakala Mu'adz bin Jabal sudah menerima semua ilmu, semua bekal yang dia tanyakan untuk berdakwah ke negeri Yaman, ilmu seakan-akan sudah masuk dalam otak beliau, sudah terkumpul dalam benak beliau. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Ya Mu'adz, ala anduluka bimalaki dzalika kulli." Wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan engkau satu perkara gitu. Kalau engkau bisa pegang satu perkara ini, maksudnya menjaga satu perkara ini, Nabi ingin beritahukan Pak ya, kalau Mu'adz bisa jaga satu perkara ini, insya Allah Mu'adz akan menguasai apa yang dia tanyakan. Islamnya mereka, Islamnya Mu'adz itu dan juga para sahabat, dan iman Islamnya kita ini akan menjadi baik secara keseluruhan. Dijawab oleh Mu'adz, "Qultu," saya jawab, "Bala ya Rasulullah." Apa itu? Perhatikan Pak, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat tangannya Pak, ya angkat ini, kufa gitu. Kufa alaika hadha, jaga ini kata Mu'adz. Jadi lidah Nabi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang, jaga ini. Mu'adz bingung Pak, apa hubungannya Islamnya seseorang itu baik secara keseluruhan gitu, dengan semua yang saya tanyakan tadi itu bisa terjaga hanya dengan
seseorang menjaga lisan ini? Ditanya oleh Muadz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apakah kami ini akan disiksa disebabkan karena perkataan kami ini? Saya ini daimu," dia bilang. "Saya ini utusanmu. Tidak mungkin saya ini mau berdakwah, masa tidak menggunakan lisan kan gitu." Apa Pak jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tsaqilat ya ummuk." Aduh, kasihan sekali ibumu melahirkanmu ya Muadz. Sia-sia ibumu melahirkanmu kan itu. Lihat Pak, kesimpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tidaklah kau perhatikan ya Muadz, wa hal yakubun nas finnar ala wajhihim ila hasal sinatihim. Tidaklah kau perhatikan ya Muadz, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, jelungkup ke dalam neraka gitu, nyemplung ke dalam api neraka disebabkan tergelinciran mereka dalam perkataan ataupun lisan. Saya pribadi setelah baca hadis ini, ma'asyiral muslimin, merenung jadinya kan itu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Suami itu bisa ribut dengan istrinya, bahkan sampai cerai gitu, bukan karena suaminya medit gitu, ya Pak ya, bukan juga karena suaminya kikir, atau mungkin suaminya suka nonjok gitu muka istrinya, suka mukuli istrinya gitu, tapi rata-rata disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Kita Pak, jamaah ini semula bisa rapat itu, bersahabat dengan baik, sekali waktu bisa jadi pecah karena tergelinciran lisan ini. Negara ini Pak bisa menjadi isu nasional, gonjang-ganjing gitu, itu karena disebabkan salah satu pejabat mereka tergelincir dalam ucapan-ucapannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu kalami bani Adam," setiap perkataan anak cucu Adam, la lahu, tidak akan dibiarkan begitu saja, alaihi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah perkataan masyarul muslimin yang keluar dari anak cucu Adam ini senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya masyarul muslimin hanya ada 3 itu ya, manakala seseorang berbicara mengeluarkan perkataan ini yang tidak punya delik hukum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ilal bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Mencegah kemungkaran, wa nahyu 'anil munkar. Kalau kita lihat ada kemungkaran, ya kita harus tegur kan gitu. Sebab kalau kita diam kita akan jadi dosa. Wa dzikrullah, dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini ma'asyiral muslimin, kalau kita ikhlas membaca zikir pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, dan berbagai macam zikir yang kita baca secara ikhlas, tatmainul qulub, akan menyejukkan hati ma'asyiral muslimin, akan menenteramkan jiwa ini kan gitu. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi. Semua problematika yang menyebabkan keributan ataupun maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, nahika, dusta karena lisan, adu domba karena lisan ini, debat
tidak ada manfaatnya karena lisan. Memuji-muji orang lain tidak pada tempatnya karena lisan. Fitnah karena lisan. Balat apa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah? Man, barang siapa qala berkata fi mu'minin, tentang saudara mukminnya atau saudara muslimnya yang tidak ada padanya, qala fi mu'minin ma laysa fi askanallahu radghatal khabal. Kita menyampaikan berkata tentang saudara kita ini enggak ada pada dirinya, kita memfitnah, radghatal khabal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan siapkan perasan, Pak, nanah dari penduduk neraka diminumkan pada orang yang gemar menfitnah tadi. Sampai kapan? Hatta sampai dia keluar, yakhruja mimma qala. Dia keluar dari ucapan-ucapan itu, beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ridho dari orang yang dia fitnahnya. Itu fitnah karena lisan, masyaallah muslimin. Kita melebar sedikit, tidaklah kita perhatikan ya, kisah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah dia berzina itu. Kita kalau baca tafsirnya dalam surat An-Nur itu, berita itu Allah terangkan sebetulnya berita dari telinga ke telinga, tapi keluarnya lewat mulut, masyaallah muslimin. Bayangkan kalau seseorang itu mendengar sesuatu tentang keburukan aib orang lain, dia mampu menjaga lisannya, sejengkal dia menyelamatkan dirinya dalam masuk ke dalam api neraka, kan itu. Makanya disampaikan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, wahal yakubun nas, kamu tuh kok nggak merhatikan ya Mu'adz, kebanyakan kita ini loh masuk dalam neraka, nyemplung dalam neraka itu nggak pandai kontrol lisan ini, kan gitu. Sehingga akhirnya menyebabkan seseorang masyarul muslimin masuk terjerumus terhadap semua amal-amal yang dia kerjakan, masyarul muslimin, habitat a'maluhum, gugur sia-sia amal yang mereka kerjakan. Maka dalam sebuah hadis yang sahih juga ya, hadis ini cukup masyhur, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wahai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman akan datang pada hari kiamat berupa kegelapan. Para sahabat bingung, masyarul muslimin, ya Rasulullah, siapa di antara kita ini menzalimi diri kita sendiri? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan itu yang aku maksud, tapi bagaimana kalian nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kalian zalimi manakala kalian hidup di dunia ini, dan kalian tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat kezaliman terhadap saudara muslim kalian. Wala takfu ma laisa, jangan pernah mengikuti sesuatu yang tidak pernah kalian tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'adah kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya hati, pendengaran maupun mata, masyarul muslimin, nantinya pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, masyarul muslimin, sampai sini dulu. Silakan mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum nanti kita lanjutkan itu, karena masih ada waktu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, karena masih ada waktu ya, kita lanjutkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarul muslimin? Kalau tadi diperintahkan kita menjaga apa yang keluar dari lisan ini, jangan sampai ya, perkataan-perkataan yang mungkin kita lalai, tergelincir gitu misalkan ya, dari ucapan-ucapan itu, maka perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Khata'u wa khairu khata'ina tawabun, pasti pernah tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah berbuat salah, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama muslim, sesama saudara kan gitu. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat maksiat khilaf pada Allah maupun hambanya, ada yang beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun ma'asyiral muslimin, sebagai seseorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kaji ya di pertemuan berikutnya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf di ayat yang 199, khudil afwa wa'mul bil urf wa aridna 'anil jahilin. 3 Pak pesan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hendaklah seseorang itu khudil afwa, jadi pemaaf Pak. Ada kesalahan dari orang lain, ada terpelesetnya orang lain, khudil afwa, jadilah pemaaf kan itu. Wa'mur bil urf, tegakkan amal ma'ruf, ajak orang itu dalam kebaikan. Kalau orang tadi terpeleset dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urf, ajak dalam kebaikan kan gitu. Wa aridna 'anil jahilin, jauhi, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 3 kalimat ini ma'asyiral muslimin, nanti pada kesempatan berikutnya akan kita kaji ya. Sebetulnya adalah 3 rangkaian peristiwa, perintah peristiwa ma'asyiral muslimin. Manakala seseorang sudah memiliki kesalahan kepada kita, maka kita diperintahkan adalah khudil afwa, jadilah engkau pemaaf kan gitu. Kalau seseorang itu sudah kita maafkan ma'asyiral muslimin, kita luruskan kesalahannya, wa'mur bil urf, ajak dalam kebaikan. Jangan kita maafkan, kita jauhi gitu. Atau bahkan mungkin kita tinggalkan kan gitu. Tapi perintah Allah dalam lanjutan ayat itu adalah wa'mur bil urf, ajak dalam kebaikan. Ternyata syaitan muncul gitu. Apa lanjutan ayatnya? Wa aridna 'anil jahilin. Kita ini sudah mau ngajak, sudah memaafkan gitu, ngajak ayo dalam kebaikan, datang lagi godaan syaitan. Ini loh kemarin dia bicarakan kamu dalam HP ini. Ini loh kemarin dia gunjing kamu lagi. Inilah yang dimaksud wa aridna 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan dalam lanjutan ayat ya Pak, di ayat yang 200 dalam surat Al-A'raf, fasta'id billah, karena syaitan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Jadi jangan heran gitu kalau kita mau berbuat kebaikan kemudian datang seseorang itu menghalang-halangi kita dalam kebaikan. Itulah makna minal jinnati wan nas. Dan Allah katakan dalam Al-Quran surat yang lain adalah, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lantas apa Pak perintah Allah dalam Al-Quran? Fasta'id billah, ta'awud, berlindunglah diri dari Allah Subhanahu wa taala itu terhadap godaan-godaan syaitan itu, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk melawan gitu ya, tapi berlindung, fasta'id billah gitu. Jadi ayat 199 sampai 200 itu ayatnya berkesinambungan Pak, ayat berkelanjutan kan itu. Dan itu perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Manakala seseorang tadi sudah tergelincir dalam kemaksiatan, bertutur kata mungkin, sudah beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mencari mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi pemaaf dan wa'mur bil uruf, ajak dalam kebaikan. Wa aridna 'anil jahilin, kalau ada yang membisiki lagi jangan digumbuli gitu, jangan dianggap teman lagi, berpalinglah. Banyak baca ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Pak, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan mungkin sambil mengisi waktu yang
Kurang berapa ini? 10 menit ya, 10 atau 5 menit ini. Silakan, Mbak. Baik, karena belum ada kita lanjut juga masyaallah muslimin. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala seseorang itu ingin selamat masyaallah muslimin dari masuknya ke dalam api neraka, selain tadi menjaga lisan, bertutur kata yang baik, adalah berakhlak yang mulia. Hadis ini sahih masyaallah muslimin, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An aktsira ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau ditanya, ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqwallahi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Kemudian sebaliknya masyaallah muslimin, ditanyakan, ya Rasulullah, wa usuila an aktsira ma yudkhilun nasan nara. Kalau gitu ya Rasulullah, apa kebalikannya? Kalau tadi dua hal masukkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa ini kebalikannya kan gitu? Yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka itu, nyemplung dalam neraka itu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fahmu wal farad. Disebabkan karena perkataan dan juga kemaluan masyaallah muslimin. Lihat bagaimana ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua kemaksiatan, tergelincirnya seseorang dalam dosa, hampir 80% disebabkan karena lisan masyaallah muslimin. Dan warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua masyaallah muslimin, kalau kita merasa sebagai innamal mu'minuna ikhwah, kita satu masjid ini bersaudara gitu ya, setiap hari bertemu berjamaah, mengaminkan imam bersama juga gitu, mendengarkan kajian bersama gitu, kita benar-benar bersaudara gitu, ikhwah. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salima muslim min lisani wa yahdi. Selamatnya saudara kita itu, Pak, pedulinya kita pada saudara muslim kita itu, Pak, yang selamatnya kita itu menjaga min lisani wa yahdi. Coba perhatikan, Pak, kalimat hadis ini, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalimat hadis ini masyaallah muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali kata mil lisani sebelum menggunakan wayahdi, tangan. Dan ini hadis ini dinukil oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Jawair Al-Bukhari itu, di bab-bab awal itu beliau mengomentari kenapa hadis ini diawali dengan kata lisan bukannya tangan masyaallah muslimin. Apa komentar Al-Imam Bukhari? Karena kebanyakan seseorang masyaallah muslimin kalau disakiti oleh saudara muslimnya itu yang tidak bisa dihilangkan, tidak ada obatnya, adalah disebabkan tersakiti oleh lisan masyaallah muslimin. Kalau seseorang dipukul menggunakan tangan misalkan, disakiti menggunakan tangannya, mungkin dia akan bisa ikhlas, terluka bisa diobati. Tapi kalau seseorang masyaallah muslimin, saudara muslim kita sesama masjid ini, itu misalkan ya, kita sakiti pakai lisan ini itu, kita gunjing dia, kita fitnah dia gitu,
kita sakiti dengan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaannya, tidak bisa Pak kita sembuhkan dengan obat merah gitu. Tidak bisa kita bawa ke spesialis. Tapi adalah keikhlasan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji, membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ma'asyiral muslimin. Dan ini penting sekali, tanda bagaimana seseorang itu tidaklah disebut beriman. Dalam hadis yang lain diperintahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Min husni Islam, tanda baiknya Islam. Kalau tadi iman dan juga takwa, sekarang Islamnya seseorang, ma'asyiral muslimin, lebih di bawahnya lagi. Hanya sebatas Islam, KTP-nya Islam, tapi belum sampai pada tingkat takwa maupun beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Min husni Islam al mar'u tarkuhu ma la yaqni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ma'asyiral muslimin. Maka renungan ma'asyiral muslimin untuk kita semua, sulit menjaga lisan ini, susah menjaga lisan ini, karena syaitan minal jinnati wan nas bukan hanya berwujud dalam bentuknya syaitan saja dan induknya iblis gitu, tapi juga bisa masuk menjelma ke dalam wan nas, manusia yang tanpa dia sadari mampu menyerumuskan seseorang tadi ke dalam kesesatan api neraka karena terpancing tidak pandai dan tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Makanya pujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, Pak, kesimpulan ayat ini setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Apa Pak lanjutan ayatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalaulah kita tergelincir, ma'asyiral muslimin, sudah berusaha berupaya menahan lisan ini tidak keluar sesuatu yang bermanfaat saja, niscaya Allah insyaallah biidznillah akan mengampuni dosa-dosa kita, ma'asyiral muslimin, kalau ada dosa. Dan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Menarik, ma'asyiral muslimin, takwa diukur sejauh mana kita berkomunikasi, berbicara dengan bertutur kata yang baik. Dan Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Kekal ayat ini dilawakan oleh orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin, sampai hari kiamat. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti, dan kita sebagai orang beriman, ma'asyiral muslimin, hendaknya senantiasa sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah baginda Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kiranya itu, ma'asyiral muslimin, materi saya sudah nambah terus dari tadi, nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang habis hujan tadi ya, Allahumma shayyiban nafi'ah, semoga menjadi berkah. Dengan dimudahkannya langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, ma'asyiral muslimin, dan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan balasan yang terbaik, rumah surga firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.